Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahwa Mastia Sofa Lubis dari Prodi HPI semester 1 ingin memenuhi tugas mata kuliah UAS Fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis, yaitu hukum-hukum yang mengatur tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ibadah sampai dengan muamalah atau hubungan duniawi. Ilmu ini menggali hukum-hukum tersebut dari dalil-dalil terperinci dalam Al-Quran dan hadis melalui ijtihad para ulama. Fikih fokus pada hukum-hukum yang bersifat amaliyah atau praktis, tidak mencakup akidah atau keyakinan atau akhlak moral secara langsung. Dalil terperinci hukum dalam fikih diambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Tujuan fikih adalah memberi pedoman bagi kaum muslimin dan melakukan berbagai aktivitas ibadah dan muamalah, menjelaskan cara mengamalkan ajaran agama agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Objek bahasan fikih yaitu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, dan fikih jinayat. Fikih ibadah ini yaitu berupa ibadah sholat, haji, umroh, dan zakat. Fikih muamalah mengatur hubungan antara manusia seperti jual beli, warisan, dan sewa menyewa. Fikih munakahat ini yaitu mencakup tentang pernikahan, yaitu talak dan mahar. Fikih jinayat yaitu mengatur hukum pidana bagi tindak kejahatan, baik dia pencurian maupun pembunuhan. Saya akan membahas tentang fikih ibadah. Ibadah adalah bentuk perbuatan atau pengharapan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala perkataan dan perbuatan secara terang-terangan maupun tersembunyi yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini terbagi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang telah ditetapkan hukum dan tata caranya seperti sholat, haji, umroh, zakat. Kalau ibadah ghairu mahdoh ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu ibadah berupa perkataan, berupa zikir ataupun bacaan Al-Quran, ibadah berupa perbuatan yaitu sedekah, ibadah berupa perbuatan yang tidak dapat diukur seperti saling tolong-menolong. Ikhlas juga merupakan ibadah. Dalam ibadah seperti sholat, penting itu adalah toharoh. Toharoh adalah suci atau bersuci. Toharoh ini, menurut bahasa, toharoh artinya bersih atau suci. Menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari kotoran, hadas, dan najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ada juga dari hadis sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin, yang artinya sholat yang dilakukan tanpa bersuci tidaklah diterima. Hadis riwayat Muslim. Toharoh berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah yang wajib, seperti ibadah sholat dan ibadah lain. Itu ada dua jenis, dua macam, yaitu toharoh lahir dan toharoh batin. Toharoh lahir ini adalah toharoh yang membersihkan diri dari kotoran, hadas, dan najis. Kalau toharoh batiniyah atau batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh dosa dan maksiat. Alat-alat toharoh bisa dengan air mutlak. Apabila tidak ada air, boleh dengan debu atau tanah yang suci. Itu bisa dilakukan dengan tayamum. Apabila beristinja tidak ada air dan dalam keadaan darurat, bisa menggunakan batu. Air mutlak ini adalah air yang suci lagi menyucikan. Ini adalah air yang digunakan untuk bertoharoh, untuk sucinya beribadah. Ada 7 air mutlak. Yang pertama air salju, yang kedua air embun, yang ketiga air mata air, yang keempat air telaga, yang kelima air sungai, yang keenam air mata air, yang ketujuh air hujan.
Air mutlak terbagi 7, yaitu air embun, air sungai, air hujan, air salju, air mata air sumur, dan air telaga. Air mutlak ini digunakan untuk membersihkan hadas dan najis. Hadas dan najis ini adalah apabila najis adalah bendanya, maka hadas itu adalah sifatnya. Najis yaitu sesuatu yang keluar dalam tubuh manusia dan hewan seperti air kencing dan kotoran manusia. Najis ini manusia atau hewan. Najis ini terbagi 3 macam, yaitu najis mughallazah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Yang pertama najis mughallazah, yaitu najis berat seperti contohnya air liur anjing dan babi serta kotoran anjing dan babi. Yang kedua najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis ringan seperti bangkai dari binatang yang darahnya mengalir sewaktu hidup, darah dan nanah yang mengalir, ataupun khomar, muntah manusia dan hewan, air kencing manusia ataupun hewan. Dan najis mukhaffafah adalah najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki berusia kurang lebih 2 tahun yang masih mengonsumsi ASI dari ibunya. Cara mencucikan najis mughallazah ada tata caranya, yaitu dengan menggunakan 7 kali seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fil qalbu an yaghsilu sab'a marratin ulahunna biturab, rahul Muslim. Yang artinya, sucinya tempat dan peralatan sholat seorang kamu adalah apabila lihat anjing, hendaklah dicuci 7 kali. Permulaan dari 7 kali itu harus menggunakan dengan tanah ataupun debu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah sebelum berwudu ada toharohnya, itu juga bisa yang kemudian beristinja. Istinja adalah bersuci setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Adab istinja adalah etika yang perlu diperhatikan sebelum melakukan air besar ataupun kecil menurut etika. Kemudian hadas menurut bahasa adalah tidak suci atau keadaan badan tidak suci. Menurut etimologi, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci, kotor, dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi, dan tayamum. Dalam kondisi seperti ini dilarang melakukan ibadah karena tidak sah, seperti ibadah sholat, tawaf, itikaf, dan lainnya. Macam-macam hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dihilangkan dengan cara wudhu dan tayamum, seperti yang tercantum pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Orang yang beriman apabila hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan sampai tanganmu dengan siku. Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi besar atau mandi jinabat. Dalam keadaan berhadas besar, tidak sah hukumnya untuk mengerjakan sholat ataupun tawaf ataupun itikaf. Sebagai ulama fikih bahkan melarang orang yang berhadas besar membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, dan berdiam diri di masjid. Sebab-sebab hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur kecuali